Halo semuanya, ini adalah bacaan umum bulanan untuk energi kolektif. Silakan disesuaikan dengan situasi kalian pribadi. Hubungi saya via WhatsApp text jika ada kebutuhan untuk membaca energi lebih mendalam. Thank you for being here with me. Don't forget to like, comment, and subscribe. Enjoy! Halo Libra, selamat datang di channel saya. Kita langsung mulai ya. Ini adalah energi untuk April 2022. So, energi utama kamu adalah denial. Denial tuh maksudnya tidak mau melihat kenyataan atau berpaling dari kenyataan. Kata kuncinya di sini adalah I acknowledge my fear, but I replaced it with the insight of awareness. Yang artinya saya memahami atau saya mengenali, saya mengetahui ketakutan saya, tapi saya menggantinya dengan insight atau intuisi dan pengetahuan. Jadi biasanya kalau kita deny reality, kita menolak kenyataan yang terpampang di depan muka kita, biasanya tuh karena kita takut bahwa kita tidak bisa menghandle, mengatasi realita tersebut. Jadi di sini yang saya rasakan seperti itu untuk Libra di bulan April, atau mungkin ini sudah cukup lama Libra rasakan perasaan denial ini. Kartu yang mengklarifikasi denial adalah Three of Wands, di mana ini adalah energi kita menunggu kan, kita menanti. Kita merasa kita sudah melakukan yang terbaik, yang sudah kita korbankan, yang sudah kita lakukan, kita sudah kerjakan, tapi kok hasilnya kita belum terima juga ya. Jadi di sini ada energi kamu menunggu, menanti. Bersama-sama dengan denial di sini, mungkin di April Libra akan ditunjukkan, akan diperlihatkan hal-hal yang membuat Libra merasa bahwa gue nggak bisa nih terus menunggu, gue harus melakukan sesuatu, gue harus melakukan sesuatu yang lain mungkin, gue harus melakukan sesuatu yang mungkin gue nggak harus fokus kepada hal ini yang gue tunggu. Jadi kayak di sini yang saya rasakan tuh kamu akan banyak menemukan hal-hal yang membuat kamu jadi merasa bahwa apa yang sudah kamu lakukan selama ini tuh kayaknya hasilnya nggak sesuai dengan ekspektasi lah. Jadi realitanya tuh apa yang kamu kerjakan hasilnya belum bisa dibanggakan. Contohnya tuh kayak gitu. Jadi kalau misalnya nanti memang terjadi hal-hal seperti itu atau kamu diperlihatkan hal-hal seperti itu, jangan takut, karena kenali rasa takut itu. Kenapa kok kamu takut kalau hasil itu nggak akan bagus? Yang sudah kamu kerjakan hasilnya nggak akan bagus. Kenali ketakutan kamu itu sendiri. Dan setelah kamu mengenalinya, kamu pasti akan tahu kan, kenapa kok gue takut banget sama hal itu. Toh kalau misalnya pun itu terjadi, misalnya kegagalan itu terjadi, toh gue masih bisa melakukan yang lainnya. Jadi dari situ, dari kita mengenali ketakutan kita akan jadi bisa mengenali juga jalan keluarnya apa, atau bagaimana kita bisa meminimalisasi kegagalan tersebut. Jadi di sini itu yang saya rasakan untuk Libra di bulan April. Denial ini jangan berpaling dari kenyataan, jangan khawatir, jangan takut dengan kenyataan. Justru hadapi, oke? So, sekarang kita masuk ke energi keuangan kamu ya. Untuk April, kamu mendapatkan Eight of Swords dan Nine of Pentacles. Di sini, di keuangan yang saya rasakan mungkin selama beberapa bulan terakhir, atau mungkin sudah dari, I don't know, mungkin 8-9 bulan terakhir, kamu sudah mulai berjalan di jalur financial independence. Jadi mandiri secara keuangan. Kamu gak mau lagi tergantung sama pasangan kamu misalnya, atau sama orang tua kamu. Di sini yang saya rasakan tuh kamu udah bekerja cukup gigih, cukup kuat, atau mungkin kamu membangun suatu usaha, bisnis, berusaha untuk supaya kamu bisa secara keuangan tuh kamu gak tergantung sama siapa-siapa. Tapi di April ini yang tadi saya bilang, ada energi denial. Di April ini kamu mungkin akan merasa bahwa apa yang sudah kamu lakukan, apa yang sudah kamu kerjakan,
itu kayaknya nggak memberikan hasil yang kamu inginkan, which is ini kan, Nine of Pentacles ini. Keinginan kamu untuk bisa menjadi financially independent, mandiri secara keuangan gitu loh. Nggak tergantung sama apa-apa, sama siapa-siapa. Entah kamu bikin bisnis sendiri atau mungkin kamu bekerja untuk orang lain, yang biasanya mungkin kamu bekerja sama keluarga. Di sini yang saya rasakan tuh, yang sudah kamu lakukan untuk menjadi mandiri, kok kayaknya hasilnya belum maksimal ya, atau belum sesuai sama harapan kamu gitu loh. Jadi misalnya dengan kamu berbisnis sendiri, berusaha sendiri, jadi entrepreneur, mungkin kamu berharap tiap bulan pemasukan kamu minimal 500.000 lah minimal. Tapi kok ini gue masih keteteran ya, pemasukan gue masih juga 200.000, belum 500. Padahal pengeluaran gue tiap bulan 300.000. Jadi kan malah selisih gitu loh. Jadi kayak beberapa bulan terakhir ini, atau mungkin setahun 2 tahun terakhir ini, kamu menggerus tabungan kamu. Usaha kamu untuk menjadi mandiri tuh udah ada, udah kuat. Cuma kayak belum sampai ke tujuan gitu loh. Karena Eight of Swords di sini kan adalah kita merasa gue nggak tahu lagi nih harus ngapain, harus bagaimana gitu loh. Jadi yang saya rasakan untuk kamu di April, energi ini akan menjadi tekanan gitu loh, akan pressure kamu banget. Makanya mungkin akhirnya kamu memutuskan untuk mereject atau menolak kenyataan bahwa apa yang sudah kamu kerjakan belum mencapai Nine of Pentacles. Sarannya di sini bagus banget, kamu mendapatkan The Magician, dimana kamu kayak diingatkan bahwa kamu memiliki segala sesuatu yang kamu butuhkan untuk bisa berhasil gitu loh. Dengan The Magician di sini, ini The Magician ini adalah kartu maskulin yang paling saya gemari di dalam tarot. Saya nggak, pokoknya kartu yang cowok banget, yang maskulin banget, yang bekerja, yang berkegiatan, beraktivitas, yang aktif. Yang paling saya suka adalah The Magician, bukan The Emperor. Jadi di sini yang saya rasakan tuh justru dengan saran The Magician, Libra tuh kayak diminta untuk bisa lebih kreatif lagi. Mungkin kalau kamu punya usaha sendiri, ya udah lebih kreatif lagi dalam membuat produk kamu atau dalam membuat jasa kamu. Dengan misalnya kamu jualannya jasa, ya dibuat semenarik mungkin gitu loh jasa tersebut, hal tersebut untuk kamu jual. Kemudian juga untuk pemasarannya sekreatif mungkin, bagaimana bisa mencapai atau mencakup lebih besar pasar yang tersedia. Jadi di sini yang saya rasakan justru Libra jangan malah jangan malah menunggu, jangan malah putus asa, atau jangan malah menolak kenyataan yang ada. Kenyataannya memang sekarang belum waktunya untuk Libra berhasil atau mencapai kemandirian yang kamu inginkan. Tapi bukan berarti ini jalan yang salah gitu loh. Ini yang saya rasakan, jalan ini mungkin masih bisa diselamatkan atau mungkin masih bisa diperbaiki. Hanya saja dibutuhkan kreativitas tingkat tinggi dari kamunya pribadi. Dan dengan kamu mendapatkan kartu The Magician, ada energi The Magician di sini, ya kamu bisa melakukannya, kamu bisa memikirkannya, merencanakannya, dan mengimplementasikannya. Jadi jangan khawatir, jangan terlalu takut dengan kenyataan yang ada. Yakinkan bahwa ketahui bahwa memang kenyataannya saat ini memang kamu belum bisa mandiri secara penuh seperti yang kamu inginkan. Tapi dengan keluarnya saran The Magician, ini bisa diperbaiki atau ini bisa ditingkatkan gitu loh. Mungkin effort kamu, usaha kamu ditingkatkan. Misalnya kamu biasanya membuat produk sebulan tuh 5 buah langsung terjual habis. Tapi kemudian banyak yang meminta lagi, tapi karena kamu gak ada produknya, jadi mereka harus menunggu. Di saat mereka menunggu, klien menunggu, mereka akhirnya menemukan produk lain yang siap sedia. Jadi di sini mungkin kamu diminta, dengan adanya The Magician, kamu diminta untuk lebih meningkatkan usaha kamu untuk membangun atau membuat produk lagi. Mungkin dalam sebulan kamu membuat 10 instead of 5. Contohnya tuh kayak gitu. Jadi di sini yang saya rasakan memang Libra diminta untuk justru jangan menunggu hasilnya terus, tapi
teruslah berkreasi. Karena The Magician kan energi yang kreatif banget kan, energi yang bergerak gitu loh. Dia menggunakan semua alat yang dia punya untuk bisa mencapai apa yang dia inginkan. Oke? So, sekarang kita lihat ke energi percintaan ya. Kamu mendapatkan Temperance dan The Emperor. So, kamu lihat di sini kan, kamu mendapatkan energi maskulin cukup besar nih. Ada The Magician, ada The Emperor, Temperance pun juga energi maskulin. Di sini yang saya rasakan, mungkin kalau dalam percintaan, Libra, bisa dibilang kamu fokus lah di percintaan tuh, kamu mencoba untuk memberikan yang terbaik untuk pasangan kamu, mencoba untuk menyeimbangkan energi pasangan kamu. Jadi misalnya nih contoh ya, karena yang saya rasakan nih keseimbangannya agak negatif. Yang contohnya mungkin pasangan kamu sibuk bekerja, dia tidak banyak menghabiskan waktu bersama kamu, dia kurang memperhatikan kamu misalnya. Di sini justru yang saya rasakan Libra menyeimbangkannya dengan memberikan perhatian yang berlebihan pada pasangan, memberikan waktu yang berlebihan pada pasangan, memfokuskan diri kamu secara berlebihan kepada pasangan, karena pasangan kamu bisa dibilang kuranglah usahanya untuk dia bisa membuat kamu puas dalam hubungan tersebut. Karena dengan The Emperor di sini yang saya rasakan, ini energi pasangan kamu, terlepas dia cewek atau cowok. Ini yang saya rasakan ini adalah seseorang yang dia sibuk dengan dunianya sendiri, sibuk dengan urusannya sendiri, yang mungkin tidak ada hubungannya dengan kamu. Jadi mungkin urusannya di pekerjaan, urusannya di bisnisnya, urusannya bersama orang tuanya, apapun lah yang tidak ada hubungannya dengan Libra. Jadi dia kalau datang ke kamu ya kalau lagi ada butuhnya, misalnya butuh disayang-sayang, butuh diperhatikan, dia datang ke kamu. Sementara kamunya menunggu dan berusaha sebisa mungkin agar si pasangan memperhatikan kamu balik gitu loh, atau paling tidak menghabiskan waktu bersama kamu. Karena energi Temperance ini, energi kita menyeimbangkan diri kan, energi kita mencoba mix and match gitu loh. Oke, pasangan gue kurang A nih, gue yang harus nambahin A. Pasangan gue kurang cinta nih, gue yang harus nambahin cinta. Kayak gitu contohnya. Padahal kalau kita lihat di sini gambarannya di The Temperance di sini, ini kan ada batang pohon, ada 2 ular kan, masing-masing membelit batang pohon tersebut, kemudian kepalanya ketemu gitu kan, saling membelit dan kepalanya kemudian ketemu sejajar gitu loh. Jadi sebenarnya keseimbangan yang benar kan seperti ini, sama-sama seimbang gitu loh. Kecuali kalau mungkin ada musibah, misalnya pasangan kamu kehilangan orang tua, itu musibah kan, yes, kamu harus menumpahkan cinta lebih banyak. Tapi kalau nggak ada apa-apa, kegiatannya sehari-hari sama-sama aja, nggak ada alasan dong untuk dia nggak memperhatikan kamu balik. Tapi di sini yang saya rasakan seperti itu. Jadi dengan Temperance dan The Emperor nih, mungkin di April Libra akan lebih banyak memberikan waktu dan perhatian kepada pasangan dibandingkan pasangan kepada kamu. Sarannya adalah Two of Cups. Ini lagi-lagi energi yang sejajar kan, energi yang sama, seirama. Seperti juga Temperance ini kan gambarannya, dua ular ini kepalanya sejajar kan. Two of Cups juga sama, kepalanya sejajar. Jadi di sini dengan Two of Cups sebagai saran, ini yang saya rasakan tuh adalah Libra diminta untuk bisa sekali lagi jangan berpaling dari kenyataan. Kalau kenyataannya memang pasangan kamu nggak perhatian sama kamu atau nggak sesayang kamu seperti kamu menyayangi dia, pokoknya memang ada ketidakseimbangan dari apa yang kamu keluarkan dengan apa yang kamu terima. Dengan saran Two of Cups di sini, kamu diminta jangan berpaling dari kenyataan tersebut gitu loh. Jadi kalau memang kamu dan pasangan tidak bisa melihat situasi dengan sama, dengan visi dan misi yang sama, dengan keinginan yang sama mengenai hubungan kalian, masih pantas gak untuk ditunggu? Masih pantas gak untuk dipertahankan, diperjuangkan? Jadi di sini dengan kamu mengetahui keadaan yang sebenarnya, membuka mata dengan kepada realita yang ada,
Dari situ kamu akan bisa memutuskan akhirnya. Karena pengetahuan tersebut kan akan membuat kamu jadi sadar bahwa gila, gue selama ini gila-gilaan, jor-joran untuk memberikan segala yang gue punya, tapi gue gak pernah menerima apa yang udah gue berikan. Dengan Two of Cups di sini justru kamu diminta untuk bisa melihat pasangan kamu apa adanya. Ini kan dua orang ini saling melihat kan, apa adanya. Di sini kalau gambarnya diteruskan mungkin mereka tidak pakai baju, telanjang. Jadi apa adanya, telanjang gitu loh. Bener-bener lo ternyata nggak bisa memberikan apa yang gue harapkan, apa yang gue butuh, apa yang gue inginkan. Ternyata gue yang gila-gilaan cinta sama lo nya nggak begitu ke gue gitu loh. Jadi dengan kamu melihat kenyataan yang sebenarnya, pasangan kamu yang sebenarnya, bukan karena yang kamu inginkan. Kadang-kadang kita sebagai manusia wajar lah. Saya juga punya mimpi kan. Kita pengen punya pasangan yang ABC. Kita melihat seseorang yang kita lihat kayaknya nih orang punya potensi untuk menjadi ABC. Kita jadi berpegangan terus pada orang tersebut. Padahal kalau kita lihat dengan lebih jelas, dengan mata, kepala sendiri, dengan telanjang, kita akan bisa melihat bahwa ternyata orang tersebut gak bisa menjadi ABC, gak bisa menjadi impian gue. Karena selama ini gue berpasangan sama dia, selama ini kita berhubungan, gue gak pernah merasa puas, gue gak pernah merasa bahagia seutuhnya gitu loh. Jadi balik lagi ke energi denial ini, jangan reject, jangan menolak kenyataan yang ada. Justru hadapi, lihat baik-baik kenyataan yang ada. Agar supaya ke depannya kamu bisa memutuskan apakah kamu ingin menunggu, apakah kamu ingin memperjuangkannya, apakah kamu ingin terus jalan, terus berusaha, atau kamu berhenti menunggu sama sekali. Benar-benar mencari hal lain atau orang lain yang mungkin lebih bisa memberikan kamu kebahagiaan yang kamu inginkan. Oke? So, good luck Libra, kita jumpa lagi selanjutnya ya. Bye.